Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membicarakan tentang penjelasan dan arti dalam surat Al-Baqarah ayat 1, yaitu Alif Lam Mim. Para ulama tafsir berselisih pendapat sehubungan dengan huruf-huruf yang mengawali banyak surat Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka untuk mengetahui maknanya, mereka mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berani menafsirkannya. Dulur-dulur seiman, demikian pula menurut riwayat Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya melalui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka. Hal yang sama dikatakan pula oleh Amir Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ar-Rabi Ibnu Kaisam, dan dipilih oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Di antara mereka ada yang menafsirkan dan mereka berselisih pendapat mengenai maknanya. Menurut Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, sesungguhnya huruf-huruf tersebut merupakan nama-nama surat yang bersangkutan. Abul Qasim Mahmud Ibnu Umar Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya yang kemudian diikuti oleh kebanyakan ulama mengatakan hal yang sama. Telah dinukil dari Imam Sibawayh bahwa dia mengatakan hal yang serupa dan ia memperkuat pendapatnya itu dengan hadis yang disebut dalam kitab Sahihain, yaitu melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah SAW membaca surat Alif Lam Mim Sajadah dan Hal Ata 'alal insani dalam salat subuh hari Jumat. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abdu Nujaih dari Mujahid yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim Ha Mim, Alif Lam Mim Shad dan Shad merupakan pembuka-pembuka surat yang diberlakukan olehnya dalam Al-Quran. Hal yang sama dikatakan pula oleh selainnya, yaitu dari Mujahid. Menurut riwayat Abu Huzaifah Musa Ibnu Mas'ud dari Sibe, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid sendiri mengatakan bahwa Alif Lam Mim merupakan salah satu asma Al-Quran. Hal yang sama dikatakan pula oleh Qatadah dan Zaid Ibnu Aslam. Barangkali pendapat ini menunjukkan kepada pendapat Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dalam hal makna, yakni bahwa nama tersebut merupakan salah satu nama surat yang bersangkutan, karena sesungguhnya setiap surat dinamakan Al-Quran, tetapi tidak masuk akal bila Alif Lam Mim Shad misalnya dianggap sebagai nama Al-Quran seluruhnya. Karena sesungguhnya pengertian yang sampai terlebih dahulu ke dalam pemahaman seseorang yang mendengar dari orang lain mengatakan, aku telah membaca Alif Lam Mim Shad, ialah bahwa orang tersebut telah membaca surat Al-A'raf, bukan Al-Quran seluruhnya. Menurut suatu pendapat, huruf-huruf tersebut merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Sya'bi mengatakan Fawatihatus Sawar adalah asma-asma Allah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Salim Ibnu Abdullah dan Ismail Ibnu Abdurrahman As-Sadiyul Kabir. Su'bah mengatakan dari As-Sadi telah sampai kepadanya suatu berita bahwa Ibnu Abbas mengatakan Alif Lam Mim merupakan salah satu asma Allah yang teragung. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Su'bah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bandar dari Ibnu Mahdi dari Su'bah
yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada As-Saddi mengenai Hamim, Yasin, dan Alif Lam Mim. Ia menjawab bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan hal itu merupakan salah satu dari asma Allah yang teragung. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, telah menceritakan kepada Misubah dari Ismail As-Saddi dari Murrah Al-Hamdani yang mengatakan bahwa Abdullah pernah mengatakan hal yang serupa. Hal yang sama diriwayatkan pula dari Ali dan Ibnu Abbas. Ali ibnu Abu Talhah mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa hal itu merupakan sumpah qasam yang dipakai oleh Allah dalam sumpahnya karena merupakan salah satu dari asma-asmanya. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Ibnu Ulayyah dari Khalid Al-Hazza dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim merupakan sumpah atau qasam. Keduanya meriwayatkan pula melalui hadis Syari Ibnu Abdullah dan Atta Ibnu Sa'ib dan Abu Duha dari Ibnu Abbas bahwa makna Alif Lam Mim ialah Anallahu a'lam, akulah Allah yang maha mengetahui. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id Ibnu Jabir dan As-Saddi mengatakan dari Abu Malik. Abu Salim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Murrah Al-Harmadani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari sejumlah orang di kalangan sahabat Nabi SAW bahwa Alif Lam Mim merupakan huruf-huruf yang dipakai untuk pembukaan. Semuanya berasal dari ejaan hijaiyah asma-asma Allah. Dulur-dulur sekalian, Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi, dari Anas dan Abul Aliyah sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Alif Lam, hubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Alif Lam Mim. Ketiga huruf ini merupakan bagian dari 29 huruf yang berlaku di dalam semua bahasa, di kalangan semua bahasa. Tiada suatu huruf pun dari ketiganya melainkan huruf tersebut adalah huruf pertama dari salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu huruf pun darinya melainkan merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, dan tiada satu huruf pun darinya melainkan di dalamnya terkandung masa hidup suatu kaum dan ajalnya mereka. Isa ibnu Maryam alaihissalam mengatakan sebagai ungkapan dari keheranannya, aku heran mereka mengucapkan asma-asmanya dan hidup dengan rezekinya, tapi mengapa mereka kafir terhadapnya? Huruf alif merupakan huruf pertama dari asma Allah. Huruf lam merupakan kunci asmanya, yaitu Latif, artinya yang maha lembut. Dan huruf mim merupakan kunci dari asmanya Majid, artinya yang maha agung. Huruf alif adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Huruf lam adalah sifat latif dari Allah. Sedangkan huruf mim itu sifat Majdullah. Huruf alif menunjukkan masa 1 tahun, huruf lam menunjukkan masa 30 tahun, sedangkan huruf mim menunjukkan 40 tahun. Ini adalah lafaz Ibnu Abu Hatim yang hal yang sama diriwayatkan Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir mengarahkan pendapat-pendapat tersebut dan menyelaraskannya di antara sesamanya. Akhirnya dia mencapai suatu kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan di antara satu pendapat dengan yang lainnya. Semua pendapat tersebut dapat digabungkan dalam suatu kesimpulan, yaitu huruf-huruf tersebut merupakan nama surat-surat, nama asma-asma Allah, dan pendahuluan dari surat-surat. Setiap surat menunjukkan satu asma atau suatu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana membuka banyak surat dalam Al-Qur'an dengan memuji, bertasbih dan mengagungkan namanya, Ibnu Jarir melanjutkan bahwa tidak menutup kemungkinan bila mana sebagian dari huruf-huruf itu menunjukkan salah satu dari asma-asma Allah dan salah satu dari sifat-sifatnya. Juga menunjukkan suatu masa
atau lain sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abul Aliyah. Dikatakan demikian karena satu kalimat diucapkan untuk menunjukkan banyak makna. Contohnya lafaz al-ummah. Lafaz al-ummah ada kalanya bermakna agama, seperti yang terdapat di dalam firman Allah surat Al-Zuhruf ayat 22 yang artinya, sungguh kami menjumpai bapak-bapak kami menganut suatu agama. Ada kalanya diucapkan untuk menunjukkan makna jamaah, seperti yang makna terkandung dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 120 yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dalam surat An-Nahl 36 Allah juga berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Jadi kata umat di sini disebut ummatin. Ada kalanya ummah itu untuk menunjukkan makna suatu waktu dalam suatu masa. Seperti pengertian dalam surat Yusuf ayat 45 yang artinya, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringatlah dia kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Jadi waktu lamanya ini disebut di sini ummah, ummatin. Dulur-dulur seiman, makna yang dimaksud ialah sesudah lewat beberapa waktu, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. Dulur-dulur sekalian, berdasarkan kesimpulan dari semua itu, dapat dikatakan bahwa huruf-huruf tersebut memang mempunyai maknanya sendiri. Jika ada berita dari orang yang terpelihara dari dosa, yaitu Nabi SAW, maka kita mengikuti apa yang dikatakannya. Namun jika tidak ada, kita hanya mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan seperti surat Ali Imran ayat 7 yang artinya kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih, semua itu dari sisi Tuhan kami. Dulur-dulur seiman, tiada kesepakatan ulama sehubungan dengan masalah fawatihus suar ini atas semua sesuatu yang tertentu, melainkan mereka masih berselisih pendapat. Untuk itu barang siapa yang menganggap kuat suatu pendapat dari kalangan mereka dengan mengetahui dalilnya, ia boleh mengikutinya. Tetapi jika tidak, hendaklah ia bersikap diam sehingga jelas baginya. Semua yang telah dikemukakan merupakan suatu pembahasan, dan pembahasan lain mengenai hikmah yang terkandung di dalam penyebutan huruf-huruf yang disebutkan pada permulaan surat. Hikmah apakah yang terkandung di dalamnya tanpa memandang segi makna yang terkandung di dalamnya. Dulur-dulur sekalian, mengenai hikmah daripada huruf-huruf tersebut, sebagian ulama mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut disebut sebagai pengenal permulaan surat-surat. Demikian pendapat Ibnu Jarir. Tetapi pendapat ini lemah karena keputusannya dapat dilakukan tanpa huruf-huruf tersebut bagi surat-surat yang tidak mengandungnya. Juga bagi surat yang di dalamnya tersebut disebut basmalah, baik secara bacaan maupun lisan. Menurut ulama lain, huruf-huruf tersebut diletakkan pada permulaan surat untuk membuka pendengaran kaum musyrik bila mereka saling berpesan di antara sesamanya agar berpaling dari Al-Quran. Bila pendengaran mereka sudah siap menerimanya, barulah dibacakan kepada mereka apa yang tersusun sesudahnya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir pula, tetapi pendapat ini dinilai lemah. Sebab jika memang demikian maksudnya, niscaya huruf-huruf tersebut pasti ada pada permulaan setiap surat Al-Quran, bukan pada sebagian saja dari surat-surat Al-Quran. Bahkan kebanyakan dari surat-surat Al-Quran itu tidak memiliki huruf-huruf tersebut. Seandainya memang demikian, sudah selayaknya hal itu disebut pada setiap permulaan pembicaraan bersama mereka, yaitu kaum musyrik, tanpa memandang apakah pada pembukaan surat atau pada selainnya.
Dulur-dulur sekalian, selain itu sesungguhnya surat Al-Baqarah ini bersama surat yang mengiringinya yaitu surat Ali Imran adalah surat Madaniyah. Keduanya mengandung perintah, bukan ditujukan kepada kaum musyrik. Dengan adanya alasan ini, batalah pendapat yang mereka sebutkan itu, yaitu untuk menarik perhatian dari kaum musyrik maksudnya. Dulur-dulur sekalian, ulama lain berpendapat sesungguhnya huruf-huruf tersebut dikemukakan pada permulaan surat yang mengandungnya hanyalah untuk menerangkan mukjizat Al-Quran. Dengan kata lain, semua makhluk tidak akan mampu menentangnya dengan membuat hal yang semisal dengannya. Sekalipun Al-Quran terdiri dari huruf-huruf ejaan itu yang biasa mereka gunakan dalam pembicaraan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya dari Mubarrad dan sejumlah ulama ahli tahqiq. Al-Qurtubi meriwayatkan pula hal yang semisal dari Al-Farah dan Qutrub. Kemudian ditetapkan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsir Kasyafnya, dan ia mendukungnya dengan dukungan sepenuhnya. Hal yang sama juga diikuti oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah dan guru kami Abul Hajj Al-Masih yang telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Taimiyah. Dulur-dulur seiman, Az-Zamakhsyari mengatakan sesungguhnya huruf-huruf tersebut tidak disebutkan pada permulaan Al-Quran secara keseluruhan, dan sesungguhnya huruf-huruf tersebut diulang-ulang pada berbagai surat tiada lain hanyalah untuk menunjukkan makna tantangan dan cemoohan yang lebih keras. Perihalnya sama saja dengan pengulangan banyak kisah yang secara jelas pula tantangan ini dikemukakan oleh Quran sebagai di berbagai tempatnya. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa di antaranya ada yang disebut dengan satu huruf, misalnya Shod atau Nun atau Qaf saja, jadi satu huruf saja. Ada juga yang terdiri atas dua huruf, misalnya Ha, Mim, Ro atau Alif, Lam, Mim, Shod, serta bahkan ada 5 huruf seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod atau Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Karena bentuk kalimat yang mereka gunakan seperti itu, diantaranya ada yang terdiri atas satu huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, bahkan ada yang 5 huruf. Dan tiada yang lebih dari 5 huruf. Dulur-dulur seiman, menurut kami mengingat hal tersebut setiap surat sudah dimulai dengan huruf-huruf itu, pastilah di dalamnya disebutkan keunggulan dari Al-Quran dan keterangan mengenai mukjizatnya serta keagungannya. Hal ini dapat diketahui melalui riset atau penelitian yang memang hal itu terjadi pada 29 surat. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1-2. Alif Lam Mim. Artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya. Atau dalam surat Ali Imran ayat 1-3. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal dan lagi senantiasa berdiri sendiri dan menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Kemudian dalam surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shod. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Atau surat Ibrahim ayat 1 yang artinya Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Atau juga dalam surat As-Sajdah ayat 1-2, Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam.
Dan masih banyak ayat-ayat lain lagi dulur-dulur yang menunjukkan kebenaran pendapat yang dikatakan oleh mereka bagi yang berpikir secara mendalam dalam menekuninya. Ada orang yang menduga bahwa huruf-huruf tersebut menunjukkan pengetahuan tentang masa. Juga dikatakan bahwa dari huruf-huruf itu dapat disimpulkan akan terjadi berbagai macam peristiwa, macam-macam fitnah, dan berbagai peperangan. Orang yang berpendapat demikian sama saja mendakwakan hal-hal yang bukan pada tempatnya, menempuh jalan yang bukan tujuannya. Memang ada sebuah hadis dhaif yang mengisahkannya, tetapi sekalipun demikian kebatilan cara demikian jauh lebih kuat daripada berpegang pada kesahihan hadis yang dimaksud. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasir, penulis kitab Al-Maghazi. Ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Al-Kalbi dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Jabir ibnu Abdullah ibnu Rabab, yang menceritakan kepada bahwa ketika Abu Yasir ibnu Akhtab sedang berjalan bersama sejumlah orang Yahudi, ia bersua dengan Rasulullah SAW yang sedang membaca permulaan surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Artinya Alif Lam Mim, ini tidak ada keraguan. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dulu sekalian, kemudian Abu Yasir ibnu Akhtab menjumpai saudara lakinya yaitu Hai ibnu Akhtab bersama sejumlah orang-orang Yahudi. Lalu Abu Yasir berkata, "Tahukah kamu, demi Allah sesungguhnya aku telah mendengar Muhammad membaca apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya." Hai bertanya, "Apakah engkau telah mendengarnya sendiri?" Abu Yasir menjawab, "Iya." Maka Hai ibnu Hattab berjalan bersama rombongan orang Yahudi itu mendekati Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Hai Muhammad, apakah benar engkau membaca apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alif Lam Mim Zalikal Kitabu?" Rasulullah SAW menjawab, "Memang benar." Mereka bertanya, "Apakah Jibril yang menyampaikannya kepadamu dari sisi Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah pernah mengutus nabi-nabi sebelum engkau yang belum pernah kami ketahui." Allah menjelaskan kepada seorang nabi dari kalangan mereka tentang masa kerajaannya dan berapa lama masa umatnya selain engkau sendiri. Hai ibnu Hattab bangkit dan menemui orang-orang yang bersamanya tadi, lalu berkata, "Alif 1, Lam 30, Mim 40. Maka jumlah keseluruhan adalah 71 tahun. Apakah kalian mau memasuki agama seorang nabi yang masa kerajaannya dan masa umatnya hanya 71 tahun?" Kemudian Hai kembali menghadap Rasulullah SAW lalu bertanya, "Hai Muhammad, apakah selain itu masih ada lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Hai ibnu Hattab bertanya, "Apakah lainnya itu?" Rasulullah SAW menjawab, Alif Lam Mim Shad. Hai berkata, "Ini lebih berat dan lebih panjang. Alif 1, Lam 30, Mim 40, dan Shad 90. Jumlah keseluruhannya adalah 161 tahun. Hai Muhammad, apakah ada yang lain selain ini?" Rasulullah menjawab, "Iya." Hai bertanya, "Apakah itu?" Rasulullah SAW menjawab, Alif Lam Ra. Hai menjawab, "Ini lebih berat dan lebih panjang lagi. Alif 1, Lam 30, sedangkan Ra 200. Jumlah keseluruhan ada 231. Apakah masih ada yang lain, hai Muhammad?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya." "Apakah itu?" Rasul SAW menjawab, Alif Lam Mim Ra. Hai berkata, "Ini jauh lebih berat dan lebih panjang daripada sebelumnya. Alif 1, Lam 30, Mim 40, dan Ra 200. Jumlah seluruhnya adalah 271 tahun. Kemudian Hai ibnu Akhtab berkata, "Sesungguhnya perkaramu ini sangat membingungkan kami, hai Muhammad, sehingga kami tidak mengetahui apakah engkau diberi sedikit atau banyak." Kemudian Hai ibnu Akhtab berkata, "Bangkitlah kalian semua darinya." Selanjutnya Abu Yasir berkata kepada saudaranya, "Hai ibnu Akhtab,
dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan pendeta-pendeta Yahudi. Tahukah kalian, barangkali telah dihimpun semuanya itu buat Muhammad, yaitu 71, 131, 231, dan 271, sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 734 tahun. Mereka menjawab, sesungguhnya perkara dia sangat membingungkan kami. Mereka menduga bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa mereka. Dulur-dulur sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 7, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabih. Hadis ini bersumber dari Muhammad ibnu Sa'id Al-Kalbi, sedangkan dia termasuk orang yang hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah bila menyendiri dalam periwayatannya. Kemudian jika cara ini dinilai benar sebagai misal, niscaya masing-masing huruf dan jumlahnya 14 itu seperti apa yang telah kami sebutkan, dihitung semuanya, pada akhirnya akan mencapai jumlah yang banyak sekali, lebih besar dari jumlahnya bila yang terulang diperhitungkan pula. Akan mencapai jumlah yang banyak sekali, lebih besar dari jumlahnya bila yang terulang diperhitungkan pula. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.